Awal saya bertemu dengan salah satu teman yang mengalami kejatuhan, dan di situ kami melakukan doa-doa, puji-pujian. Setiap seminggu ada 3 kali kami bertemu. Kami nasihati dan kami bilang sama beliau bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik, tetapi beliau tidak mendengarkan. Pada akhirnya ada kejadian yang membuat di dalam pelayanan itu membuat saya hancur hati saya karena melihat anak saya yang jatuh sakit karena mereka mengirimkan sesuatu yang tidak baik sama saya. Akhirnya saya bilang sama suami saya bahwa ada yang telepon saya, dia dendam sama saya dan lalu dia bilang, saya akan menghancurkan keluarga kamu. Malamnya itu saya tidur, saya melihat sosok berambut putih, sosok hitam, baju hitam, membawa tongkat yang sangat kuat. Dia bilang sama saya mau ngambil rambut kamu. Di situ saya menghindar karena di sebelah ada anak saya. Akhirnya yang diambil itu rambut anak saya, dimasukkanlah ke dalam kantung plastik. Paginya anak saya ke sekolah sakit panas tinggi, itu sangat cepat sekali. Begitu sampai di rumah, dia mengalami ruam-ruam yang tidak wajar. Kakinya membengkak seperti kayu dan kaku, tidak bisa ditapak. Itu yang membuat saya hancur, saya mau nangis pada saat itu adalah untuk mau ke toilet aja sempat mungkin mau merangkak begitu. Dad, Tania panggil, kenapa Kak? Aku mau ke toilet. Di situ hati saya hancur melihat Tania berjalan merangkak. Akhirnya dengan saya menahan, saya rasa mau nangis, saya tahan, saya gendong Tania, saya angkat dari belakang, saya papah dia pelan-pelan sampai ke toilet. Saya tungguin di depan toilet. Setelah selesai, aku udah selesai Dad. Ya udah, saya masuk toilet. Saya angkat lagi, saya papah lagi, saya gendong lagi. Terus itu berlangsung selama Tania sakit hampir sekitar 4 bulan itu. Hancur perasaan saya sebagai ayah pada saat itu melihat anak kami seperti itu. Tapi saya harus kuat di depan anak saya harus tegar, karena kalau tidak ya Tania sendiri atau anak saya sendiri pasti akan lebih hancur. Saya bilang sama Tuhan, saya angkat tangan saya sama Tuhan. Tuhan, saya sudah capek. Saya nyerah, saya berserah sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari saya? Saya merenung, saya dapat hikmat dari Tuhan. Tuhan memberikan satu ayat kekuatan buat saya di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan bersyukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Akhirnya saya dapat hikmat dari Tuhan untuk ada yang bilang bahwa harus ke rumah sakit BSD. Di sana kami bertemu dengan dokter di spesialis kulit, dan dokter spesialis kulit itu periksa keseluruhan bagian tubuh Tania. Dia melihat ruam-ruamnya yang begitu banyak. Dokter bilang, Ibu, Bapak pergi ke dokter gigi. Kita cek di sana, kata dokter giginya memang ada yang bolong sedikit,
Akhirnya ditambal sama dokter. Sepulang dari sana, Tania merasa nggak gatal-gatal lagi. Malamnya Tania bilang, "Mami, kok kaki saya bisa digerakin ya? Masa sih?" "Benar Tania?" "Iya benar Mami." Lalu katanya dedinya, "Benar Tania?" "Iya benar Mami, aku bisa jalan." "Coba Tania jalan, coba gerak-gerakin dulu kakinya." Digerak-gerakin sama dia, iya luwes kakinya. Puji Tuhan, kami seneng banget. Terus Tania lompat-lompat, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Tania sembuh, Tania pulih. Jadi di dalam semua pengalaman kami, ketika kita berserah sama Tuhan, kita tahu disitulah Tuhan turun tangan untuk kesempurnaan, kesembuhan di dalam kehidupan kita. Yakin bahwa masih ada tangan Tuhan yang selalu memegang dan menopang hidup kita.